Bismillah. Di sini saya akan menerangkan cara input data barang. Setelah kita masuk ke aplikasi admin, kemudian kita klik master data, menu tombol barang. Kemudian jika kita ingin menambah, tekan tombol tambah barang. Kemudian di sini kita suruh mengisikan kode barcode, nama barang dan sebagainya. Di kode barang kita tidak perlu menulis secara manual karena akan terisi otomatis setelah kita memilih kelompok barang. Pertama-tama misalkan kita ngisi kode barcode dulu. Misalkan kode barcode-nya kita bisa scan atau kita tulis. Misalkan, nah ini udah ada. Setelah itu kita tulis misalkan saus cabai Gandaria gitu ya. Kemudian kita pilih cari kelompoknya. Kelompoknya jika belum ada, kita bisa tekan tombol menu data, kemudian kita tambah kelompok barang, kemudian kita tinggal ngetik namanya kelompoknya saus, kita simpan, kemudian kita close. Nah, sekarang udah ada, tinggal kita pilih kelompok saus. Kemudian kode akan otomatis tertulis. Di sini adalah 02 untuk kode kelompoknya, yang 4 digit belakangnya adalah untuk counter dari kelompok tersebut. Kemudian kita pilih satuan barang. Kita pilih pieces ya. Kemudian supplier jika ada, jika ada kita kosongkan nggak apa-apa. Setelah itu HPP kemudian HPP kita ketik misalkan harganya 750, kita jual misalkan 1.250. Kemudian kita kuantitinya kita isi, kuantiti jika ada kita isi, misalkan beli 3 harganya 1.200. Terus beli 10 1.250. 1.225. Kemudian grosir kita tulis, misalkan kita tulis 1.000 150, dan ini 1.000. grosir 2 kita isi 1.000 rupiah. Grosir 3 kita tulis 900. Nah, kemudian jika ada grosir harga kuantiti grosir 1, kita ketik misalkan grosir kalau kita beli 6 harganya itu 125. Beli 10 harganya 1.100. Terus kita isi juga misalkan ada harga kuantiti grosir 2, kita ketik misalkan beli 6
harganya itu 950, beli 10 925. Terus kemudian di harga kuanti grosir 3 misalkan kalau ada kita ketik misalkan 5 kita sudah harganya 850, beli 10 harganya 800. Terus jika ada harga pack, misalkan kita harga pack, kita cari pack pack atau karton. Kalau kita karton, kita tinggal nambah di tombol menu itu ada klik, terusan kemudian pilih new dan kita karton karton, kita simpan dan kita close. Nah, baru kita pilih karton isinya adalah 12. Kemudian kita harga pack retailnya itu harganya kita kasih harga 10.000 11.000. Kemudian kita kasih 10.000. Kemudian kita kasih 9.700. Kemudian grosir 3 9.500. Jika ada harga quantity pack retail, kita isi misalkan beli 6 harganya misalkan 10.600. Beli 10 misalkan 10.500. Terus misalkan di harga quantity pack grosir 1 dia ada harganya, kita isi misalkan harga batasnya 6, beli 6 dia dikasih harga 9.950. Terus kalau beli 10 misalkan 9.800. Terus jika di harga quantity pack grosir 2 itu ada misalkan 5, kita kasih misalkan 650. Di 10 kita kasih 9.600. Kemudian di harga quantity pack grosir 3 misalkan ada, kita kasih misalkan belinya 5 juga, kita kasih 9.400. Kemudian beli 10 misalkan kita kasih 9.300. 300. Itu untuk harga karton yang isinya 12 pieces ya. Terus kita simpan. Nah, itu caranya untuk menambah data barang. Terus jika ada harga pack beda barcode itu juga bisa untuk penentuan harga packnya. Harga ecer juga bisa, misalkan kalau ada eceran. Untuk detail barang paket adalah untuk barang-barang yang paketan, misalkan ada isinya barangnya apa aja gitu. Itu bisa jadikan paketan.
Kemudian rak ini bisa diisi atau tidak, ini tergantung Anda mau dimasukkan atau tidak untuk mencari identitasnya barang tersebut. Nah, itu cara untuk menambahkan data barang di aplikasi admin client server. Kemudian gimana cara mengeditnya? Setelah misalkan kita pengen ngedit, nah, kita bisa langsung barcode. Misalkan kita datanya udah banyak, kita bisa langsung barcode. Kalau ada barang, kita misalkan ini klik. Nah, itu kita bisa langsung ke sorot. Setelah itu bisa diklik 2 kali atau dipilih tulisan dipencet ubah barang. Coba kita klik 2 kali, maka akan muncul form edit barang. Nah, di sini misalkan kita akan menambahkan harga pack ya, harga pack beda barcode misalkan. Nah, di sini kita akan disuruh ngisi, misal barcode ini boleh kita inisialkan untuk memudahkan pemanggilan di kasir. Kita kalau ada barcode misalkan kartonan itu lebih bagus. Jika tidak ada, misalkan untuk memudahkan kita untuk pencarian di kasir, itu juga boleh. Jadi istilahnya kita bisa nulis saus misalnya 01, itu kode untuk saus Gandaria misalkan. Kita ada kode barcode sendiri yang kita bikin, kemudian kita cari, misalkan kita kasih pack-packan ya, pack-packan yang isinya kemungkinan isinya adalah 24 misalkan, 24 pieces misalkan, yang lebih besar dari karton tadi, atau dus ya, misalkan dus yang besar misalkan, kita tambahkan, dicari di satuan, kita tambahkan misalkan dus, misalkan dus, kita simpan, Ctrl S atau tekan save, kemudian kita close, dan kita pilih dus, tekan pilih. Nah, kemudian kita bisa konversinya adalah isinya 24, kemudian harga retailnya kita pengen kita set misalkan harganya 20.000, terus harga grosir satunya kita set 19.000. Kemudian harga grosir 2 kita set 19.600. Terus sorry salah, yang di sini seharusnya lebih rendah, yaitu kita jual 18, misalkan kita jual 18.800. Terus harga grosir 3 misalnya kita jual 18.7.500 ya. Setelah itu kita misalkan ada harga kuantiti pack grosiran, misalkan dia beli 3, harganya kita kasih misalkan 19.600, di 10 kita kasih 19.500 misalnya. Kemudian jika ada harga kuantiti grosir 1, misalkan kita beli 5, kita dapat harga 18 misalkan 600, beli 10 kita dapat misalkan 18.500. Kemudian harga grosir 1 misalkan kalau ada, kita misalkan kita isi misalkan 6, kita kasih 800
18.700. Kemudian beli 10 misalkan mendapat harga 18.600. Kemudian di harga kuantiti gross 3 kita kasih misalkan beli 6 18.400. Kemudian beli 10 dapat harga 18.200. Nah, ini kita simpan. Nah, setelah itu kita simpan lagi. Misalkan gitu. Nah, akan muncul pesan data perubahan sudah tersimpan. Nah, terus di sini sudah tersimpan. Kalau kita pengen mengembalikan data yang semuanya, maka kita tekan refresh. Nah, itu caranya untuk mengedit data barang. Data untuk menghapus barang ini ya tinggal pilih barangnya, tinggal pencet delete misalkan. Akan ada konfirmasi bahwa itu apakah Anda akan menghapus. Nah, itu ada pertanyaan ya atau tidak. Jika ya maka pencet yes. Nah, jika tidak maka no. Jika itu sudah dipakai untuk transaksi, maka ada pesan barang tersebut sudah sebagai untuk referensi transaksi yang lain. Untuk perbaikan adalah untuk stok ya, untuk memperbaiki stok. Jika ada keluar masuknya barang akan diperbaiki. Kartu stok adalah untuk melihat stok keluar masuknya barang. Jadi lihat, klik keluar masuknya barang dan transaksi apa yang dilakukan. Kemudian ada namanya di klik kanan ini ada namanya penyesuaian stok. Penyesuaian stok adalah kita menentukan misalkan stok name atau kita stoknya itu berbeda dengan real misalkan. Stoknya seharusnya ada 10 tapi di komputer ada misalnya 9. Nah, itu bisa kita misalkan kita nambah, itu namanya misalnya dia stoknya 0 ternyata di sana ada 5, berarti tinggal nambah 5. Misalkan dia stoknya itu 10 sebenarnya di realnya 9, kita tinggal minus 1 gitu. Nah, makanya di sini bisa bilangan minus atau plus, tergantung stoknya mau ditambah berapa atau mau dikurangi berapa. Nah, itu cara untuk penyesuaian stok barang. Terus kemudian cara pencarian ini berdasarkan kelompok. Berdasarkan kelompok kita bisa berdasarkan ATK misalkan. Nah, atau berdasarkan saus gitu. Nah, itu kan lebih enak. Terus kita refresh kalau pengen semuanya muncul lagi, kita refresh lagi gitu. Kalau berdasarkan supplier juga bisa, jika udah ada kita tinggal pilih suppliernya, barang yang aktif dan tidak aktif, dan stoknya, harga jualnya kurang dari HPP, itu bisa. Nah, itu caranya untuk menginputkan, mengedit, menghapus, melihat, dan untuk segi pencarian itu filternya adalah mengerucut. Misalkan saus, ntar akan saus semua, ntar ketik lagi ada apa gitu, misalkan tambahannya apa, saus cabai, berarti saus cabai semua gitu. Jadi pencariannya itu mengerucut. Jika pengen membalikkan lagi datanya, tinggal pencet refresh. Ini datanya akan kembali, filternya akan dihilangkan, jadi datanya akan penuh lagi gitu. Itu caranya untuk pencarian di data master. Mungkin itu aja untuk
penginputan data barang, kelompok barang dan satuan barang. Terima kasih.